Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Komunikasi. Ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber terkait maraknya pelecehan seksual. Dunia pendidikan di Sumatera Barat kembali tercoreng. Dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen kepada mahasiswinya kembali terjadi. Oknum dosen berinisial KC sehari-hari mengajar di Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Andalas. Sang dosen kini sudah dinonaktifkan. Kasus dugaan pelecehan seksual sendiri memang sudah lama terdengar, namun baru beberapa hari belakangan mencuat ke publik. Bahkan sudah viral di media sosial. Modus pelaku, jika korban menolak, maka diancam tidak meluluskan mata kuliah yang diambil. Kasus ini memang sudah ditangani pihak kampus sejak Oktober lalu. Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang menuntut pihak kampus untuk segera menyelesaikan kasus dugaan pelecehan seksual ini. Hingga saat ini terdata sudah 8 mahasiswi yang menjadi korban. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber. Bisa diperkenalkan Ibu serta jabatannya? Saya dengan Puan Dina Ferdinand selaku Ketua Unit Pelaporan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Izin bertanya ya, Bu, Silakan. terkait pelecehan seksual kan sekarang tuh berita marak ya tentang pelecehan seksual, bukan di tempat umum aja, bahkan terjadi di kampus, sekolah. Bahkan kemarin ada berita tentang ustadz melecehin santrinya, dosen dengan mahasiswinya. Nah, menurut Ibu, bagaimana pandangan Ibu tentang maraknya berita kasus pelecehan seksual di tempat umum maupun di lingkungan kampus? Ya, terkait dengan pelecehan seksual di lembaga pendidikan khususnya karena ini unit laporan kekerasan seksual dan perlindungan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, sungguh sudah sangat meresahkan sebetulnya. Maka kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun mengeluarkan peraturan Menteri tentang pelecehan seksual ini di lingkungan perguruan tinggi, ya. Karena memang sebetulnya kekerasan seksual itu bukan hanya sekedar bicara tentang kekerasan, tapi bicara tentang power atau ada ketimpangan relasi kuasa antara dalam hal ini ya, kalau kita bicara dalam ruang lingkup universitas, misalnya saja dosen dengan mahasiswa itu kan ada ketimpangan relasi kuasa di sana yang kemudian memungkinkan adanya celah untuk melakukan kekerasan seksual. Misalnya saja dengan kekerasan seksual bisa terjadi dengan satu iming-iming hadiah. Misalnya ketika dosen mengiming-imingi mahasiswa dengan hadiah atau nilai-nilai bagus dan seterusnya, atau bisa juga dengan ancaman. Ya, ancaman yang dilakukan oleh dosen misalnya ketika tidak menuruti apa yang dimintakan oleh si pelaku tersebut atau dalam hal ini dosen sebagai pelaku. Karena memang kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus marak terjadi karena tadi ketimpangan relasi kuasa, atau misalnya bukan hanya bicara tentang dosen dengan mahasiswa, tetapi misalnya dosen senior dengan dosen yang junior misalnya. Nah, itu kan ada ketimpangan relasi kuasa, atau pimpinan dengan bawahannya, ya, atau dalam ruang lingkup kemahasiswaan atau mahasiswa misalnya senior dengan junior bisa saja terjadi. Nah, itu sebetulnya sudah marak. Maka kemudian seperti gunung es gitu ya, yang selama ini tidak banyak yang melaporkan gitu karena dianggap itu bagian daripada bercanda, bagian daripada interaksi biasa antara teman atau antara dosen dengan mahasiswa. Tetapi belakangan ini justru mulai muncul ke permukaan seperti gunung es tadi. Akhirnya yang tadi sudah menumpuk kemudian mencuat dia ke permukaan, sehingga mulai banyak bermunculan. Sebetulnya mungkin saja sudah ada sebelum-sebelumnya. Nah, sudah jauh sebelum ini sudah ada banyak kasus tentang pelecehan seksual di lingkungan universitas atau perguruan tinggi, tetapi selama ini tidak muncul ke permukaan, gitu ya. Maka kemudian menjadi marak,
menjadi ramai diperbincangkan karena para korban ini sudah mulai berani tuh menyuarakan apa yang dialaminya, gitu ya, sehingga marak dan sudah mulai meresahkan sampai pada akhirnya kita di tahap kementerian membuat suatu peraturan, gitu ya, ini peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30 tahun 2001 tentang penanganan dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang kemudian diaplikasikan ke dalam peraturan rektor Muhammadiyah ya, nomor 918A tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan atau perundungan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kira-kira Bu, upaya apa yang bisa menjadi solusi dalam membantu pemberantasan pelecehan seksual? Upaya ini dengan terbitnya peraturan rektor ini juga merupakan salah satu upaya. Tetapi yang paling mungkin akan lebih terasa manfaatnya gitu ya, atau inputnya dari pencegahan tersebut adalah mensosialisasikan berbagai macam bentuk kekerasan seksual, karena tidak bisa dipungkiri gitu ya, mahasiswa dalam lingkungan UMJ terkhusus kerap kali tidak menyadari bahwa yang perlakuan selama ini yang mereka terima adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Ya, misalnya saja di dalam peraturan menteri ini menyebutkan catcalling. Ya, catcalling itu kan dianggap biasa. Ya, catcalling itu kalau ada perempuan lewat kemudian siul-siul gitu ya, memanggil cewek dan seterusnya. Nah, itu selama ini kita menganggap itu hal yang biasa. Tapi ternyata di dalam peraturan menteri ini dikategorikan sebagai kekerasan seksual dan bentuk-bentuk lain yang banyak sekali sebetulnya yang perlu sosialisasi sehingga mahasiswa dalam hal ini atau seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta bisa mengetahui bahwa perlakuan yang dia terima sebetulnya termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Jadi yang paling utama adalah sosialisasi sebetulnya untuk melakukan pencegahan. Kemudian ya melalui materi-materi kuliah menjadi tanggung jawab para dosen untuk kemudian menyampaikan itu, mensosialisasikan terkait dengan kekerasan seksual di lingkungan universitas di dalam materi-materi perkuliahan di beberapa pertemuan. Nah, itu lebih efektif dibandingkan dengan cara-cara yang lain, saya rasa demikian untuk melakukan pencegahan. Menurut Ibu, pesan apa yang bisa disampaikan untuk para anak-anak terutama yang perempuan agar terhindar dari pelecehan seksual? Ya, kita sebagai perempuan harus bisa menyadari betul value yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa menghargai diri kita sendiri dan kita bisa kemudian memberikan batas terhadap perlakuan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diperlakukan orang lain terhadap diri kita. Kita juga harus membuka pikiran kita, membaca lagi gitu ya apa yang kemudian menjadi kriteria kekerasan seksual sehingga kita bisa melakukan pencegahan terhadap perlakuan-perlakuan yang dimaksud tersebut yang ketika hendak diperlakukan terhadap kita. Saya rasa itu. Aku dipertemukan dengan si pelaku dan diminta untuk memaafkan orang yang sudah melecehkan aku. Bagaimana bisa mahasiswi korban pelecehan seksual di kampus malah dianggap telah melanggar tata tertib kesusilaan? Kami dan korban malah mendapat ancaman DO dan pemberhentian menjadi dosen karena dituduh telah mencemari integritas kampus. Sejak itu aku sangat terpukul. Aku kesulitan menyelesaikan skripsi dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain di kampus. Perjuangan saya membela hak pendidikan mahasiswi yang menjadi korban kekerasan seksual malah membuat saya diancam mutasi. Kami melihat pelaku masih melenggang bebas di kampus, sedangkan korban terancam putus kuliah karena depresi berat. Aku harus menjalani pengobatan depresi karena masih melihat pelaku di kampus. Di manakah keberpihakan kita sebagai pendidik yang sesuai amanah Sisdiknas? Bagaimana kebebasan akademik dapat tercipta bila orang-orang di kampus belum merdeka dari kekerasan seksual? Siapa lagi di kampusku yang masih dapat aku percaya?